tuh, kan di Himikom kok termasuk prokernya paling banyak dari situ. Benar. Nah, apalagi kan rencananya Caknya bakal online lagi dan Kemungkinan ya. banyak pengurus kok dari luar kota. Misalkan di Bali itu siapa tuh? Nah, kalau dari C itu yo, pertama memang kita tidak bisa sini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nicers. Nah, kali ini ketemu nih dengan aku ya, tentunya dalam program salah satu kesayangan penyiaran Himikom, yaitu podcast. Nah, jadi kalau kenalan kayaknya teman-teman Nicer udah kenal ya kalau sama aku ya. Tapi terlalu berharap aja dulu ya. Jadi ulangi aja, kenalin nih, aku Imam Faisal, biasa dipanggil, kalau sekarang tuh ganti nih. Panggilan aku kalau kata DPO Jeko itu Imam FC, Imam Friends Crop. Nah, jadi langsung aja kenalin nih bidadari yang ada di sampingku. Kenalin dong. Hai, aku Baby, biasa dipanggil DPR atau DPR. Kan DPR sebenarnya. Waduh, itu jadi kamu ini kalau kenapa aku tidak. Oh, berarti bukan DPR yang itu ya. Nah, berarti bukan DPR yang itu. Ini Itu DPR. DPR, beda. Nah, jadi gimana nih? Kita kali ini bakal ngobrol-ngobrol santai bareng ketua kita. Ya, karena di sini juga perlu Nicer tahu ya, kita lagi mendatangi rumah Ketua Umum Himiko. Langsung aja nih kita menyudahi perbincangan formal kita, langsung beralih ke bahasa internasional ya. Bahasa rumah. Iya. Bengkulu Country. Nah, langsung aja mungkin perkenalan tuh. Halo, wah. Kali. Langsung pakai bahasa kerajaan gue juga. Langsung aja tuh. Mungkin boleh perkenalan dulu. Nama Mbo Tito Jaya Pratama. Alhamdulillah sekarang jadi ketua umum himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Tanggung. Bangga diri sendiri. Jadi makasih untuk podcast penyiaran yang menyempatkan hadir di rumahmu yang cukup kecil, sempit, panik. Sejuk kan? Sejuk. Kamar itu. Waduh, boleh. Jadi di sini nih sebenarnya kami juga terima kasih tuh karena ketemulah siapa tuh menghadiri podcast pertama di penyiaran Himiko. Jadi kalau mau kita kopet langsung atau kita bincang-bincang dulu. Tidak lalu Iko bahasannya santai kan? Bahasan kita santai aja tuh. Ya, jangan kelak santai menjebak. Tidak ke arah politik tidak. Bismillah. Bismillah, Jangan sampai kena tangkap. Proper Boleh. beramu tuh. Asli. Iyo. Tukang bakso. Aduh, jangan lebay. Jadi jangan bidadari. Oh, sebelum mulai kita kasih biar dulu deh sih untuk ketum. Nah, boleh tuh. Hai. Tuh. Oh, nyanyi. Boleh. Nah, Biarnya boleh dak ketum nge-rap. Biarnya boleh dak ketum nge-rap. bisa. Boleh. Kalau Nge-rap teman-teman boleh. Aizen ini harus tahu ya, ketum kita ini multi talent. Nah, salah satu multi talentnya itu Bisa nge-rap. nah, Oh. benar. Langsung aja tuh Tunggu Cak Manu tuh. Tangan dulu. Saya nge-rap yang ada di depan gue tidak. Maksudnya Iya, ada apa betul? kau Jo. Gelas. Nah, oke. Wah, siapa? Cak Iko mbok rasanya, Cak cosplay jadi Yonglek. Yo, ini gelas. Kalau udah berenang gilas, jadi manusia harus yang berkelas. Wah. Asiknya nih. Ya harus yang berkuah. Harus asing yo. Asik. Jangan tidak asing. Memang benar-benar multi talent ya ketum kita. Lah dengar tadi kan suaranya kan. Woi. Lulu mungkin ada di PR Jadi langsung aja kita masuk ke bahasan santai gitu tuh. Jadi jangan lupa Karena kini kau lagi dalam masa pandemi tuh, jadi kita bahas tentang pandemi aja deh tuh. Nah, kalau untuk kuliah, kemarin kan kita online tuh, dari awal masuk kan tuh, terus ke offline. Terus kini Caknya nggak online lagi deh tuh, apa pendapat tuh? Cak mana dah? Masalah perkuliahan tuh kan sebenarnya pada dasarnya kan kuliah kan aslinya offline tuh. Offline kan lama bertahun-tahun, terus ada pandemi kan, ada jadi online, terus mulai offline lagi gini, baru sebentar online lagi. Sebenarnya cukup
apa istilahnya culture shock juga lah kalau dalam bahasa komunikasi itu kan, maksudnya kita yang dari SD SMP SMA melaksanakan sekolah dengan offline ketemu tatap muka, tiba masanya untuk kuliah kok suatu hal yang baru kok malah online, terus tiba-tiba gini lah offline lagi. Sebenarnya cukup butuh waktu untuk pembiasaan ya, cuman kalau menurut Ambu sih cara ngatasinya yang pertama ya jangan pernah terlena, walaupun nah cak manapun pasti terlena manusia kok, dengan kebiasaan jangka panjang tuh pasti terlena. Cuman ya salah satu cara nanggapinnya jangan sampai terlena. Terus juga cak dengan cak mungkin Ambu dan Imam juga kan di angkatan 20 itu kan kami masuk dengan kondisi yang offline yang online gitu kan. Kamu mungkin dari PB juga kan masuk dengan kondisi yang online, terus kami harus menjalani 1 tahun masa perkuliahan ya. Mungkin 1 tahun setengah ada. Tahun setengah masa perkuliahan selama online, terus tiba-tiba jadi offline lagi. Itu suatu apa ya? Cambukan lah untuk kami, untuk biasanya di rumah tidur main HP, dengar dosen di Zoom separuh kan, tiba-tiba sekarang harus ketemu muka. Terus juga mungkin kalau dari aku pribadi sih cara ngadapinya tuh ya banyak bertanya tuh lah. Kita kan punya senior, punya kakak tingkat, dan jadi tahu tuh lah mungkin kita tahu cak mana sih kebiasaan yang sering terjadi itu kalau di Ilkom, kalau offline misalnya. Sering kadang kamu main ke kantin kan nanya dengan senior tuh kan, cak mana sih bang kuliah offline kok? Mulai itu penjelasan dulu tuh kami cek. Akhirnya dari situ kan itu bisa menelaah ya nah. Oh ternyata situasi kondisi di kuliah offline itu ceko. Nah ketika kita mulai perkuliahan offline tidak terlalu terkejut. Coba sih. Nah, jadi kan kawan-kawan Nicer lah tahu kan jawaban dari Ketun tadi kan. Yang pertama tuh kita jangan terlalu terlena dengan kondisi saat ini. Nah, jangan sampai terlena. Jangan jadikan kebiasaan. Nah, bersyukur juga dengan kondisi saat ini karena kita masih bisa menjalankan proker Kimkom juga tentunya. Dan juga ini untuk teman-teman Nicer ya, sering-sering main ke kantin. Karena tadi kan kata Ketum tadi kan harus banyak bertanya. Iya benar, karena sebenarnya banyak senior kita di kantin. Banyak. Soalnya lemah itu ngobrol apa kita perlu tahu tentang ilmu, entah itu organisasi, entah itu pengalaman, entah itu nambah relasi, banyak nih nah, dengan senior-senior. Benar itu. Jadi untuk Nicer kami tunggu kamu di kantin. Jangan tidak datang. Lanjut, Feb. Nah, kalau untuk Ketum, enak kuliah tuh online atau offline tuh? Nah, balik lagi dengan kebiasaan ke tadi ya. Kan kita memang dari awal tuh lah melaksanakan 20 tahun nih proses pembelajaran kok tatap muka secara langsung. Dan sedangkan online baru sekitar hampir 2 tahun ini. Dan kalau ditengok dari efektivitasnya mungkin tidak terlalu efektif sih online, karena kan di situ jelas ada pembatasan. Namun awalnya penyebabnya online kok jadi ada pembatasan kita kok ketemu dan sampai banyak ketemu. Dari kata pembatasan tuh akhirnya berdampak ke segala-galanya. Nah, akhirnya pembatasan kayak kerja kelompok ada terbatas, terus ada presentasi, ada praktek, ada apa segala macam ada terbatas segala. Dialihkan dengan media-media online dulu. Sebenarnya kalau menurut aku sih yang lebih bagusnya offline. Karena kan di offline tuh kita bisa ketemu langsung dengan dosen. Dosen juga bisa memperhatikan langsung ekspresi kita cak mana sih dalam proses perkuliahan yang keaktifan gitu kan. Terus juga cak bertemu kawan-kawan itu kan memang beda dalam ruang Zoom dengan ruang kuliah asli itu kan beda, asiknya itu beda, vibe-nya beda. Bisa sambil ngobrol, terus juga cak ketika menunggu pergantian mata kuliah itu kan itu juga bisa entah itu di kantin tadi kan kawan-kawan. Jadi sejauh itu sih walaupun baru merasakan sebentar perkuliahan offline jauh lebih enak offline. Benar ya, benar. Kalian tuh kalau kata Ketum kan masih enak offline. Nah, aku enak offline karena juga teman-teman lah tahu juga ya mungkin di sini Ambo salah satu tersangka mahasiswa yang pernah ketiduran pada saat pembelajaran online. Jadi kasihan aja dengan dosennya yang terlalu serius gitu kan. Kadang dosen tuh lah niat kan ngasih ilmu, kitonya kadang dengan tidur tuh tadi dengan kebiasaan tuh kan. Juga sering lah yo bundahara gitu, bundahara rumah tangga yo. Mak Ambo lah yo sering. Nak tolonglah kawan mak di pasar, gitu kan. Beli dulu kok di warung gitu. Jadi kuliah tidak efektif. Kuliah offline juga tuh menangnya bisa ketemu dengan
Halang. acian lah bisa. Bisa boleh Iya, benar, kan. benar, benar. Dan itu juga nak cari doi juga bisa kan. Lu kalau nak ketemu kayak jurusan-jurusan lain, Nah, kan. bersaing, emang beda, emang Beda. vibes-nya tuh Nah, beda. iya. Memang kadang itu sedikit effort lah sebenarnya. Ibaratnya Cak Ambo pribadi beda. Dari Pagar Dewa, tempat tinggal ke Uni. Mayan juga bro, Bro. Ini paling ida. Masuk pagi apalagi dah tuh. Mulai masuk pagi. Cak Imam beda dari sebakul kan. Masuk pagi lah semangat nih kan. Ah. Dikabari Dari ditunda. ya, Nah, itu lebih kan memang lebih effortnya itu. Cuman kadang itulah seninya. Seni. Ada cerita dari situ tuh kan. benar ya itu. Maksudnya kalau kita lagi sedang kan bisa cerita, oh Ciko kuliah tuh Ciko. Sebelum lanjut Iko diminum dulu. Oh, yo. Ayo minum biar tidak serak juga kan. Benar. Yuk, kita minum dulu yuk. Sorry yang cuma air putih ada di rumah. Ya, ini lah Rasa manis dah. manis. Nengok senyum ketum ini. Tambah manis aja. Lah kalau nak yang berwarna lah sebulan lagi lah. Lebaran lah. Oh. Ada warna. Kita bertamu dah. Main Ciko lagi boleh lebaran. Ada warna hijau, warna merah, biasa itu kan warna hitam. Gue merek tuh lah. Merek. Saya sebut. Dari sponsor. Sponsor. Jadi nggak terkesan ke lebih iklan. Ya, gitu. iklan. Nah kalau nunggunya ngasih duit, nah, tapi boleh untuk Coca-Cola. Kalau nak ngisi, kalau udah ngisi sponsor di podcast Mikom, Boleh boleh. Langsung Lanjut aja dah tuh. Yuk. Nah, Cak Mak, kalau ketemu enggak Ika kan gabung organisasi. Kalau di organisasi itu Cak mana tuh ngadapinya dalam masa yang tidak tentu Cak Ika? oh maksudnya online offline gitu. Iya. Kalau untuk permasalahan awalnya tuh sebenarnya sama baik sih, cukup kagok juga, cukup terkejut, nah terkejir lah ya sungguh itu, terkejir lah ya. Maksudnya Cak Ambo pribadi aja ya, Ambo masuk di kepengurusan Himikom tuh posisi online. 1 tahun menjalani kepengurusan sebagai anggota dulu tuh itu online. Jadi kami tuh dulu tuh selama online tuh misalnya itu kegiatan bukan, kadang kami tidak memperdulikan adanya jam kuliah gitu. Kadang karena kita bisa sambil persiapan, sambil apa tuh kan, kita sambil kuliah di Zoom, sambil dengerin dosen. Itu juga yang buat kadangnya tidak efektif kan perkuliahan kan. Terus juga nah kalau kini tidak bisa lagi saya itu, karena memang jadwal kuliahnya kok kita harus datang ke kelas kan demi dosen. Jadi memang benar-benar apa ya, butuh manajemen waktu dan manajemen situasi lah istilahnya. Memang benar-benar harus nengok, oh kalau jam sekian ke kuliah berarti tidak bisa kalau ada kegiatan di situ setelahnya atau sebelumnya. Memang benar-benar harus diperhatikannya di situ sih. Maksudnya jadi tantangan juga sih untuk Ambo sebagai ketum gini kan. Kalau dia mau jadi permasalahan tuh ya tidak terlalu sih, cuman jadi tantangan aja nih, untuk bisa lebih memanage waktu biar cak mana caranya tuh tadi ada punya kuliah tapi bisa dialihkan dengan acaranya setelahnya itu cak mana. Di situ juga jadi tantangan aja. Nah, jadi benar yang disampaikan ketum dan itu menjadi tantangan buat pengurusan tahun ini dah. Ah benar. Dan tantangan ini bakalan kita selesaikan dah tuh pasti. Iya pasti sama-sama lah. Sama-sama. Dan juga bukan kita baik kan, banyak Iya. organisasi lain. Sama-sama. Dan juga bukan kita baik kan, banyak organisasi lain. Untuk itu. Jadi lanjut. Nah, itu tuh kan di Himikom kok termasuk prokernya paling banyak dari situ. Benar. Nah, apalagi kayak kan rencananya Caknya bakal online lagi dan Mungkin aja. banyak pengurus kok dari luar kota. Misalkan di Bali itu siapa tuh? Nah kalau dari C itu ya pertama memang kita tidak bisa pungkiri kan. Namanya orang itu kan punya kebutuhan dia masing-masing kan. Ya dia harus balik kampung atau mana itu kebutuhan dia masing-masing. Cuman kalau cara pribadi sih lebih ke C itu kan, kita Himikom kok punya proker banyak apa tadi kan? Banyak, banyak varian macamnya. Ada yang istilahnya C itu podcast, ada yang memang adakan acara nian, ada yang siaran, ada penyiaran, terus di jurnal ada reportase, di badan olahraga ada main futsal segala macam. Nah itu tuh untuk fokus keterlibatannya tuh tidak segalanya hadir. Misal Cak Iko podcast di penyiaran, bisa atau butuh mengadakan podcast, misal salah satu anak penyiaran misal di balik kampung di daerah mana misal Curug bisa dia mengadakan podcast di sana.
sembari melaksanakan program Himikom kok, tapi di sana nah. Sekalian Togo tuh juga bisa mengeksplor kampung halamannya tadi kan. Nah. Jadi lebih ke pembagian job desk-nya. Mana yang bisa dia kerjakan di situ ya kerjakan di situ. Mana yang bisa join untuk buat acara yang tentang di sini ya di sini. Jadi bisa dimanfaatkan gak lo? Justru itulah peluang kita untuk mengembangkan organisasi kan. Ya cak, iko baik contoh penyiaran. Terus kalau cak ada dari anggota badan jurnal misal, kamu pun nak reportase pengen nyari berita kan tidak melulu di kota tuh beritanya kan. Siapa tahu barangkali ada berita menarik di daerah-daerah di masing-masing di luar kota Bengkulu pun. Cuman kalau cak proper di olahraga misalnya harusnya propernya main futsal, main volley, memang balik-balik harus ada di sini juga kan. Cuma kan tidak segala balik kampung kan, jadi masih bisa sumber daya manusianya itu masih bisa kita manfaatkan yang ada di sini. Jadi itu aja sih. Nah, jadi menanggapi dari ketum tadi kan, balik kampung atau pulang kampung itu tidak jadi alasan untuk tetap tidak melaksanakan proker ini kok. Proker tetap bisa terjalan, tetap bisa dijalankan dimanapun dan kapanpun. Dan itulah tadi ada gunanya juga kan di Himikom itu kan punya presidium kan. Nah itulah guna presidium itu akhirnya bisa mengkoordinir lah prokernya masing-masing. Jadinya bisa nengok, oh anak Amboko lagi di Siko, bisa lah yang ngerjakan itu. Pintar-pintar bagi tugas. Benar-benar job desk-nya gitu. Karena kan kalau anak Himikom itu kan kreatif, cerdas, inovatif. Benar. Iya, itu tuh memang benar, bukannya sekedar slogan atau sekedar kata-kata bukan, memang kayak itu. Memang harus cerdas, kreatif, inovatif. Jadi, gimana Pak? Dari Tom? Ya, cukup deh sih dari pertanyaan-pertanyaan tadi lah menjelaskan. Masih penasaran gitu juga. Pasti Nicer. Wah, kapan tayang nih? Kapan? Nunggu kan? Kira-kira itu podcastnya bakal tayang di mana, Bang? Tayangnya itu ada kan audio visual dan apa? Audio aja. Audio. Boleh, bagus lah perkembangannya. Soalnya podcast itu juga program yang pade lah untuk menyuarakan suara kan. Maksudnya entah itu entah itu bahas tentang kuliahan, tentang organisasi atau yang justru lebih santai lagi kan memungkinkan juga di situ kan. Yo mungkin lebih dikembangkan lagi ya podcastnya. Minum dulu. Minum dulu guys. Nah sebelum nutup, kita tuh ada gak pesan-pesan untuk kami anggota Himikom atau pengurus ataupun yang bukan pengurus Mungkin kalau dari aku sih tidak mau menuntut banyak untuk anggota pengurus itu dari segala badan bidang persyaratan, cuman lebih ke ngasih tahu bahwasanya ya di sekolah di Himikom sekolah waktu kamu untuk belajar, waktu kamu untuk menambah relasi, menambah pengalaman, dan kesalahan-kesalahan yang kamu buat di sini pun itulah yang bakal jadi bekal kamu untuk ke depannya gitu. Karena justru orang yang tidak pernah buat salah itu tuh orang yang tidak pernah mencoba. Justru orang yang sering berbuat salah itulah orang yang tahu apa yang harusnya lakukan dan apa yang tidak harus melakukan. Jadi pesan Ambo untuk kawan-kawan pengurus lebih aktif lagi, walaupun memang kondisi harus di kampung atau cak mano, tetap jalankan program-program kerja dan maksimalkanlah kinerja di organisasi kau. Karena ikolah yang jadi bekal kamu. Dan percayalah bahwasanya memang hasilnya itu tidak akan terasa kini, kelak bakal terasa. Khususlah untuk kawan-kawan 21 juga kan yang baru belajarnya dan coba lebih aktif lagi, lebih tingkatkan antusiasmenya untuk di organisasi itu karena kelak bakal terasa, percayalah bakal terasa hasilnya. Memang mungkin tidak sekarang, mungkin 5 atau 6 tahun lagi bakal terasa nih. Itu aja sih penjelasannya. Sudah selesai. Jadi itu ya buat Nicer. Terima kasih kami ucapkan dengan ketum telah menghadiri podcast pertama ini dan menyiapkan tempat juga. Ya. Jadi kita cukupkan podcast pertama ini. Tetap saksikan podcast kami selanjutnya dan proker-proker Himikom lainnya tentunya ya. Kami pamit, saya Imam dan saya Dito. Ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.